brief nih, ini udah sesuai. Apakah soal bagi-bagi kue kekuasaan itu semanis seperti semuanya bisa kita diskusikan seperti kata Mas Zaky? Ya saya kira tidak seindah yang dibayangkan. Jadi ketika bicara tentang jumlah menteri Golkar ataupun ketika ada narasi tentang berapa proporsi masing-masing partai dapat menteri, ini kan Gerindra langsung speak up kepada publik. Nanti kita lihat dulu, jangan kan 5. Ditambah sekalipun kalau sesuai dengan kinerjanya, ini akan ditambah. Itu artinya apa? Sudah mulai ada resistensi dan semacam pernyataan dari Gerindra bahwa Gerindra sebagai partai yang mengusung Prabowo jadi presiden tentu tidak mau diintervensi. Atau istilah lain ada harapan-harapan yang berlebihan dari itu semua. Yang ingin saya katakan adalah tentu Prabowo sedang menghitung betul bagaimana satu sisi ada keinginan untuk mengakomodasi pihak-pihak lain di luar kubu nomor 2, tapi pada saat yang bersamaan ingin memberikan proporsionalitas pada menteri-menteri yang para partai mendukungnya nanti. Ini yang sedang dihitung betul. Makanya kalau betul dalam sistem presidensialisme yang bisa menentukan segala-galanya adalah presiden, itu mungkin terjadi di tempat yang lain, di mana jumlah partainya sedikit, 2 atau 3 partai dominan. Tapi di Indonesia nggak bisa. Sekalipun Prabowo punya hak prerogatif, tentu dia harus berkomunikasi dengan partai yang lain. Apapun Golkar itu dibutuhkan, apapun Demokrat itu dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik di internal. Kalau 2 partai ini ngambek, tentu tidak kondusif untuk kepentingan partai dan koalisi di masa yang akan datang. Jadi diskusinya tidak akan semudah itu ya? Tidak seindah itu. Ini bukan diskusi di surga. Ini soal bagaimana mengakumulasi kekuatan politik. Demokrat ya ataupun Golkar pasti sedang berhitung betul, mencoba untuk menjelaskan kepada Prabowo bahwa mereka lah yang paling banyak bekerja. Bisa dibayangkan Bang Nurdin, itu 80% loh. Golkar tegak lurus ke Prabowo. Iman mereka nggak goyang sedikit pun lah soal pilihan pilpres. Demokrat nggak mau tinggal diam. Jawa Timur. AHY, SBY itu roadshow 3 bulan untuk menangkan Prabowo Subianto. Ini kan kalau walaupun nggak pasang foto Gibran ya. Iya. Oh pasang. Itu setelah dikomentarin sama Bang Ciko. Iya, akhirnya pasang. Besok yang ingin saya katakan adalah ini kan kalau mau jujur, ini bahasa todongan politik kepada Prabowo, kepada Gerindra. Ingat loh, ini kerja-kerja politik yang mereka lakukan. Jadi sebelum sibuk bicara merangkul pihak yang lain, penuhi dulu ya kebutuhan partai-partai koalisional yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pertemuan Prabowo dengan Demokrat beberapa waktu yang lalu, pertemuan Prabowo dengan PAN, judulnya kan dengan presiden terpilih. Bagi saya ini bagian dari konsolidasi bicara tentang bagaimana postur kabinet di masa yang akan datang. Meski pada saat yang bersamaan orang bertanya, ini kapan ini Demokrat sama PAN termasuk Golkar mau buka bersama dengan calon wakil presiden terpilih ini? Kok nggak pernah dilakukan secara terbuka? Bener loh Bang, ini menjadi pertanyaan loh. Kemarin waktu menerima kemenangan hasil KPU, ini Prabowo hanya didampingi oleh ketum-ketum partai. Mas Gibran nggak ada. Ini buka bersama dengan presiden terpilih. Mas Gibran tak ada loh. Ini momen penting loh Bang. Jangan ada kesan bahwa seakan-akan Golkar, Demokrat dan PAN hanya mau sama Prabowo tapi tidak mau sama wakilnya. Ini repot menurut saya. Artinya apa? Soal komposisi menteri bagi saya sangat tergantung bagaimana hubungan antar partai di dalamnya, apalagi ada faktor Jokowi di dalam. Per hari ini Jokowi adalah presiden yang saya kira punya intensi juga untuk bisa menjelaskan kepada publik, memastikan ada orang-orang yang ada di sekitarnya saat ini bisa menjadi bagian dari kabinetnya Pak Prabowo di masa yang akan datang. Kan sudah mulai muncul, ada 4 nama, 5 nama di pos-pos menterinya yang saya kira sudah dijelaskan. Oleh karena itu, baik-baik juga dengan wakil presiden yang sudah diumumkan oleh KPU ya. Ada apa sih memangnya? Ada apa memangnya Mas Zaky? Kok disuruh baik-baik dengan wakil presiden terpilih? Ya bagus dong. Masa dibilang kalau yang Bang Adi sarannya jangan baik-baik ya, nah itu berbahaya. Tapi pada saat sarannya baik-baik itu bagus gitu. Gini, saya hanya mengingatkan. Kalau mengingatkan berarti ada sesuatu yang belum baik ini. Makanya harus diingatkan. Orang tua kan selalu mengingatkan. Tapi bukan berarti kita ada kesalahan kan. Enggak, tapi kan mencegah sebelum terjadi, itu satu. Yang kedua begini, Pak. Saya ini nih menarik nih kan. Saya ingin mengingatkan, ini ada bulan puasa. Orang Indonesia itu, bangsa Indonesia itu biasanya ada tradisi buka puasa bersama kan. Tapi jangan lupa, kita juga ada tradisi yang namanya halal bihalal. Kalau tidak ada buka puasa bersama, tunggu saja nanti ada halal bihalal, Pak. Ditunggu gitu loh. Jadi jangan momentumnya dihabiskan di buka puasa bersama semua ya Bang Nurdin ya. Ada yang namanya halal bihalal. Oke, saya pindah dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.